Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizi Ramadan. Saya adalah mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Di video ini saya akan membahas sedikit bagaimana Islam itu mengajarkan kita agar menjaga lingkungan hidup. Di awal 2020 yang kemarin kita jalani itu banyak sekali kita mengalami hal-hal kejadian yang dimana tidak pernah kita duga, bahwa kemarin awal Januari lalu kita baru aja masyarakat sekitar Jakarta mengalami musibah banjir besar yang lumayan itu sangat banyak merugikan masyarakat Jakarta khususnya. Lalu setelah beberapa hari kemudian lanjut ada kejadian longsor di Bogor masih di awal tahun 2020 juga, hingga BNPB juga mencatat bahwa ada 455 bencana terjadi hingga pekan ketiga di bulan Februari. Betapa luar biasanya di awal tahun kita diuji dengan beberapa bencana alam yang ada di Indonesia saat ini. Jadi beberapa hambatan dan permasalahan yang sering kita hadapi itu, yang pertama adalah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Itu benar-benar masih perlu ditingkatkan sekali, terutama ya buat pelaku usaha-usaha kecil ya kecil dan menengah, bahkan atas pun, usaha-usaha atas pun itu perlu banget harus kita sadarkan supaya menjaga lingkungan. Kedua adalah penegakan hukum lingkungan yang masih lemah. Itu yang menjadi problematika di negara kita, bahwasanya negara kita ini saat ini tidak jelas apakah hanya penebang pohon, apakah hanya dihukum cuman denda segala macam, dan penjualan daripada pohon itu bisa menutupi denda yang bahkan kita bilang itu bisa menjadi untung juga gitu, belum merugikan pihak yang menjadi korban itu tidak menjadi hal yang buat jerak menurut saya gitu. Dan khususnya untuk negara, hambatannya adalah yang ketiga, pemahaman konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Ya, kita bisa jelas bahwasanya pembangunan khususnya ya, ada beberapa kota yang emang pembangunannya itu sangat kita bisa lihat itu luar biasa. Bangunan pencakar langit itu banyak sekali, seperti di daerah Jakarta. Itu di Jakarta udah luar biasa, kita hampir jarang melihat tanah lapang yang emang saya sendiri warga Jakarta pun merasa susah untuk mencari lapangan. Bukan dulu saat saya kecil saya merasakan, wah saya kesini saya ketemu lapangan gitu, saya kesini ketemu lahan untuk saya bermain sepak bola, karena lahan-lahan hijau itu masih banyak. Tapi saat ini banyak pembangunan yang malah menebang semua lahan hijau, itu dapat merusak ekosistem. Lalu hambatan yang keempat itu masih banyaknya masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah nih. Kemarin kejadian yang banjir itu kita bukan karena sebuah kesalahan daripada pemerintah atau kesalahan daripada ini segala macam, itu adalah ulah daripada kita sendiri. Kita yang emang, apakah kita sudah tertib dalam membuang sampah? Karena yang saya lihat kemarin pun banjir itu bukan karena curah hujan yang emang tinggi aja gitu. Emang curah hujan itu sangat tinggi, tapi kalau emang curah hujan itu tinggi dan sampah tidak dibuang sembarangan, khususnya di perairan kayak gitu, hingga perairan tersebut yang seharusnya mengalir sehingga tidak adanya banjir malah menjadi bikin banjir, itu malah menghambat saluran air tuh. Jadi itu termasuk hambatan yang emang harusnya bisa kita buang lah, kebiasaan membuang sampah itu, supaya kita juga bisa terjaga. Bagaimana kita terhindar nih jadi warga yang emang terkena banjir itu tidak kena banjir lagi di daerahnya. Karena kalau kita misalkan kita terhindar dari banjir,
maka kita juga lebih bisa enak untuk menjalankan ibadah kita gitu. Itu betapa pentingnya kebersihan kita. Maka lingkungan hidup itu perlu dijaga. Saya punya tips beberapa hal yang emang bisa kalian lakukan untuk penyelamatan lingkungan. Yang pertama adalah membiasakan diri kalian untuk menjaga kebersihan dan menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Itu yang paling penting. Lalu yang kedua ada menjaga kualitas sumber daya airnya. Coba kalian lihat dari bagaimana kalian bisa buang sampah tidak sembarangan hingga menjaga kebersihan. Jadi kalian bisa menjaga kualitas sumber daya air. Jadi kita untuk ibadah, untuk berwudu, buat yang muslim itu juga bisa jelas bahwa air kita yang kita pakai untuk berwudu itu air yang bersih. Lalu membiasakan diri untuk tidak menebang pohon sembarangan, atau yang hal-hal kecil lah, kayak kita pohon yang kita metik gitu, itu kita lihat dulu bagaimana apakah pohon itu kita malah menjadi rusak atau malah menjadi, emang kan ada yang ketik yang kering gitu, itu emang wajib dipetik. Tapi kalau misalnya ternyata pohon itu masih bagus, ternyata itu malah membuat kita merusak ekosistem, itu kita harus kurang-kurangin lah, jangan sampai membuat kelangsungan hidup itu jadi terganggu gitu. Lalu menyediakan fasilitas pembuangan sampah, minimal di rumah kalian ada tempat sampah, itu yang menjadi hal yang paling penting. Lalu ada peningkatan pengolahan sampah, yang tadi saya bilang bahwasanya peningkatan ini sangat penting. Jadi kalian harus bisa pintar-pintar mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat. Intinya bahwasanya kita masyarakat Indonesia, khususnya kita seorang muslim, wajib menjaga kebersihan kita agar terjaga dari lingkungan hidup. Bahwasanya banyak beberapa ayat yang tadi saya sebutkan juga, dan saya mengambil satu hadis, yaitu an-nazafatul minal iman, bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.